Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Istiqomah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Rudi Haryadi MPD, mata kuliah Praktikum Konseling Individual. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan teknik postmodern. Salah satu teknik postmodern ialah Solution Focused Brief Therapy, atau bisa lebih disingkat lagi SFBT. SFBT ini merupakan pendekatan untuk membantu individu berfokuskan pada tujuan-tujuan dan menentukan langkah-langkah dari tujuan tersebut, serta tidak berfokuskan pada masalah yang terjadi, akan tetapi bagaimana masalah tersebut akan terpecahkan, dan memandang bahwa perubahan-perubahan kecil akan menimbulkan perubahan-perubahan yang lebih besar lagi. Berikut hakikat manusia menurut pendekatan solusi fokus brief terapi. 1. Manusia pada dasarnya sehat, memiliki kekuatan atau kelebihan. 2. Manusia memiliki kemampuan. 3. Manusia memiliki keberdayaan untuk membangun solusi. 4. Manusia tidak terpaku pada masalah tetapi berfokus pada solusi. Solusi fokus brief terapi ini mempunyai beberapa tekniknya. Dan di sini saya akan mempraktekkan dua teknik dari solusi fokus brief terapi. Yang pertama, teknik scaling. Yang kedua, teknik miracle question. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teknik scaling dan teknik miracle question. Teknik scaling atau penskalaan adalah teknik yang membantu konselor maupun klien untuk membuat masalah kompleks tampak lebih konkret dan nyata. Contohnya, konselor dapat mengatakan pada skala 1 sampai dengan 10 kepada klien untuk membantu menetapkan sasaran, perubahan maupun mengukur kemajuan ke arah mencapai sasaran itu. Teknik miracle question adalah mendorong klien dengan pertanyaan-pertanyaan untuk membayangkan dan menjelaskan sebuah masa depan atau pertanyaan keajaiban tanpa masalah, dan setelah itu mengidentifikasi bagaimana mereka mengatasi berbagai masalah jika seandainya masalah yang dihadapi sudah tidak ada lagi. Berikut contoh video singkat konseling menggunakan solusi fokus brief terapi dengan teknik scaling dan teknik miracle question kepada kliennya. Assalamualaikum, Bu Wafa. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Oh iya, silakan masuk. Ya, Bu. Silakan mau duduk yang mana? Di sini apa di sini? Di sini aja, Bu. Oh iya, silakan. Makasih, Bu. Tumben sekali ke sini. Iya, Bu, saya mau cerita sedikit, ada masalah. Sebenarnya saya malu juga, Bu, tapi saya mendapat saran dari teman saya, jadi saya kesini untuk konseling sama Ibu. Sendiri aja di sini? Iya, sendiri aja tadi kesini, Bu. Oh, silakan diminum dulu. Kasih, Bu. Iya, nggak apa-apa. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Kalau boleh Ibu tahu, kegiatan Widya sekarang apa? Nggak ada sih, Bu, cuma di rumah aja sama sekolah. Begitu. Nah, lihat nih mukanya agak sedikit murung. Ya, Bu. Sepertinya Widya datang ke sini membutuhkan bantuan Ibu. Ya, Bu.
Baik. Apakah Widya sudah paham untuk datang kepada ibu itu untuk apa? Ya Bu, paham kok. Oke, sebelum kita memulai proses konseling ini, perlu ibu jelaskan dulu sifat dan proses konseling itu seperti apa. Dan sebelumnya ibu sangat berterima kasih kepada Widya karena telah mau datang ke ibu dan mau menceritakan hal-hal yang dialami Widya sekarang. Dan untuk waktunya yang ibu berikan itu sekitaran 30-45 menit untuk kita berdiskusi bersama. Dan perlu diketahui oleh Widya, ibu akan menjaga kerahasiaan yang akan kita bicarakan nanti. Jadi Widya tidak perlu khawatir masalah kerahasiaan yang akan kita diskusikan nanti. Jadi Bu, saya mau nanya, misalkan waktu kita konseling ini lebih dari 30 sampai 1 jam, itu gimana Bu melebihi waktu yang telah ditentukan? Begini, lebih efektifnya itu nanti kita bisa dijadwalkan lagi untuk bertemu. Kalau misalkan kita lanjutkan segitu banyaknya, nanti dia sendiri yang bosan. Jadi kita lihat dulu permasalahannya dan kita jadikan diskusi apakah nanti perlu bertemu lagi atau tidak, gitu. Apakah Widya sudah paham? Paham Bu. Oke, baik. Untuk itu, apakah kita bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya? Iya Bu, bisa. Oke, silakan. Jadi Bu, saya punya masalah. Sebenarnya tugas saya di sekolah ini banyak banget Bu. Sampai-sampai numpuk, saya bingung untuk mengerjakannya. Kadang saya bingung sekali gimana buat nyelesain tugas, sedangkan saya juga di rumah harus merawat ibu saya yang sakit. Jadi saya bingung banget Bu buat ngerjain tugas. Kenapa jadi tidak bisa mengerjakan tugas? Sebenarnya ibu saya itu ada sakit keras Bu. Sudah lama sih Bu, sampai susah makan, untuk bangun sulit. Jadi apa-apa kegiatan beliau harus perlu bantuan saya Bu, harus saya yang menjaganya. Dengan kata lain, Widya ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah Widya dengan tepat dan baik. Akan tetapi di sini Widya merasa karena menjaga ibu Widya sedang sakit, jadi Widya susah mengerjakan tugas tersebut. Apa benar begitu? Ya Bu. Baik, ibu paham. Ibu mengetahui bagaimana perasaan yang dialami Widya saat ini, karena dalam menyikapi masalah ini sangat tidak mudah. Namun, sebelum kita meneruskan pembicaraan lebih dalam lagi, perlu ibu tetapkan ada 2 permasalahan yang dialami saat ini. Yang pertama, Widya ingin menyelesaikan tugas Widya dengan baik dan tepat. Yang kedua, Widya merasa bahwa menjaga ibu Widya sedang sakit itu memerlukan waktu yang sangat banyak. Maka dari itu, Widya merasa tugas Widya dapat diselesaikan dengan baik. Lalu, di sini ibu yang bertanya, dari kejadian ini apa sih yang Widya harapkan? Ya, kalau bisa saya ingin mengerjakan tugas saya dengan baik dan juga lancar. Oke, kita tampil dulu. Di sini ibu memiliki skala 1 sampai dengan 10. Skala manakah yang menurut Widya bahwa masalah Widya ini dapat diselesaikan? Saya pikir-pikir sepertinya skala 2 Bu. Oke. Dan kita umpamakan dulu. Misalkan di sini ibu memiliki kantong ajaib yang bisa mengabulkan segala permintaan dan harapan. Wiwit meminta apa? Saya ingin meminta untuk mengerjakan tugas saya dengan tepat dan juga bisa menjaga ibu saya. Oke, dengan kata lain, karena Widya akan melakukan tersebut, lalu apa yang akan Widya lakukan karena Widya kan ingin mengerjakan tugas dengan baik dan ibu tetap terjaga dengan baik? Apa yang akan Widya lakukan? Tentu saja saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Saya akan memanage waktu saya, bagaimana saya untuk mengerjakan tugas dengan tepat dan juga menjaga ibu saya. Setelah saya pikir-pikir, setelah saya konseling dengan ibu ini, saya pikir untuk menjaga ibu tentunya ibu saya maksudnya tidak membutuhkan waktu 24 jam. Jadi saya bisa mengerjakan tugas saat ibu saya tidur atau
istirahat. Jadi bisa saja saya mengerjakan tugas untuk membagi waktu lebih menjadi ibu saya. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali dengan keputusan yang Widya ambil saat ini. Dan apabila Widya melakukannya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, maka masalah yang dia rasakan saat ini akan berjalan baik dan lancar. Dan pastinya ada jalan yang lebih baik lagi. Nah, di sini Ibu mempunyai skala 1 sampai dengan 10 lagi. Skala manakah? Seberapa penting keputusan ini dilakukan oleh Widya? Skala 9, Bu. Oke, kapan Widya akan melakukannya? Pasti saya akan melakukannya secepat mungkin, Bu. Oke, dicoba dulu untuk mengatur waktunya ya. Dan semoga apa yang diharapkan Widya terkabulkan. Baiklah Widya, dari awal sampai akhir kita sudah membicarakan serta berdiskusi tentang masalah yang Widya alami saat ini. Yaitu Widya ingin sekali menyelesaikan tugas Widya dengan baik dan lancar, serta ibu Widya sedang sakit tetap terjaga dengan baik. Maka dari itu Widya mencoba mengatur waktu dengan baik agar kedua permasalahan itu berjalan dengan baik. Nah, dari ini apakah ada yang ingin Widya sampaikan lagi kepada ibu? Enggak ada, Bu. Sudah sampai di sini saya pikir sudah cukup. Terima kasih banyak, Bu. Oke, baik. Nah, maka dari itu sesi konseling ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti ada masalah lainnya atau masalah ini belum bisa Widya atasi, Widya jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi ibu kembali. Baik, Bu. Tentu saja kalau saya ada masalah lagi atau bagaimana nantinya pasti saya akan mendatangi ibu lagi untuk konseling. Oke, kita tutup dulu ya. Terima kasih sudah konseling kepada ibu, dan apabila ada kata-kata yang berkenan tolong dimaafkan. Bagaimana perasaan Widya setelah kita melakukan konseling ini? Saya rasa sudah agak mendingan lah, Bu. Saya udah nggak terlalu memikirkan dan saya sudah mendapat pencerahan ya dari ibu. Terima kasih banyak, Bu ya. Oke, alhamdulillah. Pokoknya Widya tetap semangat, serta semoga ibu Widya sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Pokoknya tetap semangat, jangan sampai menyerah ya. Oke. Kalau begitu terima kasih banyak, Bu. Saya izin pamit pulang dulu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, sama-sama ya. Semangat ya jadi ibunya. Terima kasih Ya.